Pada Prof. Ade, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, narasumber webinar Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno MBA yang insya Allah ini bisa meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami ya, yaitu dari pimpinan SPS dan mahasiswa angkatan 42. Padahal kesibukan beliau sangat banyak, kalau orang Betawi mengatakan sangat bejibun gitu. Kemudian yang terhormat Bapak Moderator, sekaligus juga Ketua Program Studi Magister Manajemen, Bapak Dr. Haji Bambang Dwi Hartono MSI, yang begitu sigap menangkap tantangan saya untuk mengadakan kegiatan seminar. Saya sendiri ya terkaget-kaget tapi gembira gitu ya. Baru seminggu saya sampaikan di rapat pimpinan, Pak Dr. Bambang sudah mengajukan proposal kegiatan untuk hari ini, walaupun sekali lagi ini sangat mendadak sekali gitu. Kemudian panitia dalam hal ini adalah host Ibu Rosdiana Ruwung ya, SE. Ini saya kira sudah begitu cerdas menerjemahkan niat baik pimpinan SPS melalui Kaprodi, sehingga webinar ini insya Allah bisa terlaksana dengan lancar dan menjadi promosi yang sangat baik, khususnya bagi Magister Manajemen dan secara umum bagi SPS UHAMKA. Yang terhormat, teman-teman peserta webinar yang insya Allah tetap semangat di tengah kondisi yang belum bisa ditentukan kapan berakhirnya, sehingga saya kira memang banyak teman-teman yang sudah kangen ya ketemu dengan teman-teman yang lain gitu. Tetapi dengan acara webinar ini insya Allah teman-teman bisa bertemu muka walaupun jarak jauh ya. Ini sesuai dengan saran pemerintah bahwa kita harus mengadakan physical distancing. Segala puji dan syukur mari kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat sehat yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar Magister Manajemen. Narasumber dan peserta webinar yang saya hormati, dalam kesempatan ini tentunya saya merasa bangga dan bahagia karena Pak Haji Sandiaga Salahuddin Uno, saya sebut Bang Sandi saja ya, bersedia menyempatkan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka memenuhi rasa haus akan ilmu para mahasiswa kami. Saya berharap Bang Sandi dapat memberikan kiat-kiat dan strategi berbisnis dan marketing
selama dan sesudah pandemi COVID-19. Karena saya percaya Bang Sandi orang yang mumpuni dan terbukti sangat kompeten di bidang bisnis dan marketing. Catatan untuk Pak Kaprodi, Bapak Dr. Bambang, tolong ingatkan saya, karena Bang Sandi ini sudah lama masuk dalam radar bidikan saya untuk menjadi narasumber kuliah umum atau kuliah perdana di mahasiswa baru SPS UHAMKA. Insya Allah untuk semester Gasal 2020-2021 mendatang, kuliah perdana akan dilaksanakan di pertengahan bulan September 2020. Mudah-mudahan Bang Sandi bersedia hadir di kampus SPS UHAMKA untuk berbagi ilmu lanjutan. Amin ya Rabbal alamin. Ada 2 buah untuk teman-teman peserta webinar. Yang pertama ya, pergi ke pasar membeli senar. Jangan lupa membeli tomat. Selamat mengikuti webinar, insya Allah mendapat ilmu yang bermanfaat. Pantun yang kedua, makan permen Magister Manajemen UHAMKA memang keren. Kemudian ada pantun untuk Bang Sandi, ini sudah hadir atau belum Bang Sandinya ya. Naik bendi menjemput aura kasih. Untuk kehadiran Bang Sandi, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang saya hormati, untuk kelancaran dan keberkahan serta membuka dan memulai acara webinar ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, untuk teman-teman yang menyiapkan penyelenggaraan acara ini dengan kerja keras, penuh keikhlasan, saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik teman-teman mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal alamin. Daun salam dibawa dari Payakumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak Ade. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ustadz kita sudah bergabung. Mungkin langsung saja kita lanjutkan dengan pembacaan tilawah dari beliau. Ya. Dulu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak.
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Mokhtar. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, maka saya persilakan kepada Bapak Moderator untuk membuka webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Tentunya kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa rencana kita hari ini dikabulkan Allah untuk mengadakan seminar dan bisa terwujud mengundang Bang Sandi untuk memberikan pencerahannya di seminar ini. Kepada teman-teman semua, tentunya khususnya Pak Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang saya hormati, terima kasih bisa membuka acara ini. Kemudian khususnya juga kepada Ustadz Mokhtar yang sudah membacakan tilawah, dan tentunya panitia, terutama host yang sudah bekerja sampai malam untuk menyiapkan acara ini. Kami semua mengucapkan terima kasih. Semoga keikhlasan teman-teman untuk hadir di sini, di majelis ilmu ini, ada yang dari Papua, ada yang dari Ambon, ada yang dari Kupang, ada juga yang dari Sulawesi sampai turun gunung karena tidak ada sinyal di gunung, jadi harus turun. Ada juga yang dari Palembang. Semoga keikhlasan semua yang hadir di sini di bulan suci yang penuh berkah ini menjadi amal yang berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada khususnya narasumber sudah hadir Mbak Ros. Kepada narasumber khususnya kami ucapkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Kami mengundangnya Bang Sandi saja. Terakhir mungkin profil beliau tidak perlu disebut karena kalau disebut bisa berjam-jam nggak selesai juga. Yang tadi Pak Direktur bilang sudah berjibun kegiatannya, sehingga sedikit saja nanti tentang profil Bang Sandi. Terakhir jumpa dengan beliau itu sebelum pilkada, yang tadi ada fotonya beliau masih pelontos. Itu terakhir berjumpa dengan beliau pada waktu saya aktif di DKI. Sayangnya belum bisa berjumpa dengan beliau karena istri saya sudah keburu diganti oleh Bang Rikrik yang kebetulan temennya Bang Sandi juga.
Jadi kita semua di sini senang Bang Sandi bisa berkenan dengan Saya bacakan dulu. Ya, Opportunity Fit, Winning Opportunity Out of COVID-19 Pandemic by Sandiaga Uno. Ya, tentang UMKM, startup dan pengusaha Indonesia. Ya, ini saya hanya membacakan reviewnya saja. 99% ekonomi digerakkan oleh UMKM. Kemudian 97% lapangan kerja diserap UMKM, 60% PDB ekonomi disumbang oleh UMKM. Jadi hanya 3 dari 10 orang Indonesia jadi pengusaha. Begitu kesimpulannya menurut Bang Sandi. Indonesia punya jumlah anak muda yang besar dan populasi online Indonesia adalah yang 6 terbesar di dunia. Kurang dari 60% orang Indonesia tersambung ke internet, sebagian besar lewat handphone. Lebih besar di atas 60%. Pasar e-commerce kita terbesar se-ASEAN. Nilainya 21 miliar US dollar. Dan ini bergerak di bidang medical, biotech, digital, telekom, MOC, food, clean energy, legal. Mungkin gambaran grafiknya seperti ini. Ini adalah rangkuman materi yang nanti akan disampaikan beliau. Harap sabar menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang Pak Sandiaga Uno. Alhamdulillah. Silakan menyapa Pak Bambang sebagai moderator. Assalamualaikum Bang Sandi, selamat datang. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang Dwi, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Sandi. Terakhir ketemu Bang Sandi sebelum pilkada yang waktu Bang Sandi masih pelontos, itu gambarnya ada di situ Bang Sandi. Oh, iya biasanya pelontos kalau lagi mau puasa. Jadi gimana kabarnya Bang? Selama ini kan Abang keliling-keliling, wah kegiatannya banyak dan sekarang tiba-tiba harus di rumah. Bahkan ketemu keluarga aja Abang harus di bandara waktu itu. Mengucap syukur tetap Pak Bambang karena mungkin ini Allah kirimkan satu ujian buat kita, termasuk saya. Dan saya sekarang dapat hadiah dari Allah untuk selama 48 hari sekarang sudah berturut-turut di rumah saja sama keluarga. Dan ini belum pernah saya rasakan sebelumnya, dapat kemewahan bisa sholat berjamaah 5 waktu sama keluarga, itu suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, saya yakin pasti ada hikmah di balik coronavirus ini. Kita doain Abang selalu sehat, dimudahkan urusannya. Suatu ketika nanti dikabulkan jadi pemimpin bangsa ini, amin. Amin, 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 Pak Bambang. Sebagian dari masyarakat kita termasuk mahasiswa ini Bang Sandi penasaran, selalu penasaran apalagi yang akan dibuat Bang Sandi ke depan. Nah, orang-orang yang ada di acara ini termasuk orang-orang yang penasaran itu. Nah, latar belakangnya Bang Sandi, sebagian dari mahasiswa kan juga ada mahasiswanya. Mereka itu juga ada yang pebisnis. Jadi mereka gelisah lah supaya kalau corona ini kan kalau menghantamnya itu tidak hanya multi channel tapi omni channel.
Jadi semua aspek kena. Nah ini supaya tidak terlalu dari Bang Sandi untuk membangun apa ya, membangun spirit optimisme lah supaya teman-teman ini kalau apa ya, supaya lebih dalam masa krisis ini juga tetap bisa bangkit, kalaupun jatuh itu nggak terlalu dalam. Demikian pula nanti setelah pandemik ini juga bisa berjalan lebih baik. Nah itu kira-kira kami perlu pencerahan dari Bang Sandi. Mohon kami mengucapkan terima kasih banyak karena berkenan dan mohon sekarang waktunya Bang Sandi memberikan materinya. Kurang lebihnya begitu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Dwi dan rekan yang sudah hadir pada hari ini dalam materi Business Opportunity Trends and Marketing Technology during and after COVID-19. Dan saya terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang saya. Untuk beberapa rekan-rekan akan mengalami mungkin kesulitan suara dan kesulitan gambar, tergantung karena ini Webex yang kita pakai, Cisco Webex ini mengambil begitu banyak bandwidth. Dan salah satu sisi dalam COVID-19 ini bahwa internet load-nya sangat berat. Dan kenapa aplikasi seperti Zoom dan aplikasi-aplikasi lain itu banyak diminati karena Zoom itu sangat sedikit mengambil bandwidth-nya. Nah, yang bisa membantu adalah kalau teman-teman bisa memute video dan bisa memute audionya. Kalau di mute video dan audionya akan sangat membantu dan saya berjanji akan sangat cepat dalam memberikan materi sehingga kita juga bisa ada waktu untuk tanya jawab. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Juga kita melihat satu realita bahwa kita harus kirimkan doa terbaik kepada saudara-saudara kita yang terpapar, terdampak COVID-19 dari sisi kesehatan maupun sisi ekonominya. Dan tentunya juga kita berikan doa bagi saudara-saudara kita yang ada di garda depan, para tim medis, tenaga kesehatan, para dokter, perawat, dan semua yang berjuang untuk mengalahkan COVID-19. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Saya ada materi yang tadi sudah ditayangkan. Mohon bisa di-share. Saya beri judul Cover Tunifit. Cover Tunifit ciptaan dari Ari Mufti yang selalu berganti-ganti. Intinya di sini adalah winning opportunity out of COVID-19 pandemic. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau dilihat memang dari segi pandemik ini masih ada opportunity, masih ada peluang yang kita bisa lihat khususnya di beberapa sektor. Jadi slide kedua, saya ingin cerita bahwa di mana saja opportunity. Opportunity-nya tentunya ada di sektor UMKM. UMKM ini penggerak ekonomi kita. 97% lapangan kerja kita diserap oleh UMKM. Nah, yang protes suara tidak ada dan segala macam itu karena bandwidth. Maaf, jadi suaranya kadang-kadang timbul tenggelam. Mohon maaf sekali lagi, ini karena kita memakai Webex. Dan Webex itu mengambil bandwidth terbesar. Jadi ada yang seperti Jesya Ananda Kurniawan bisa jelas mendengar suara saya, tapi Darhayeni tidak mendapatkan suara. Nah, Subhan, alhamdulillah Subhan Avandi suaranya jelas, tapi Darha karena itu bandwidth. Jadi mohon sabar dan dicek keadaan
bandwidth, dan tolong dilaporkan seperti Darha ini kesulitan dia, mungkin karena equipmentnya, gadgetnya. Kalau yang lain sudah jelas, alhamdulillah. Firman, terima kasih Firman. Zaki, terima kasih Zaki, dan luar biasa sudah oke semuanya. Saya lanjutkan. Jadi dari 10 orang Indonesia sebetulnya ingin menjadi pengusaha, dan UMKM ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Tapi pada saat sekarang lapangan pekerjaan yang hilang itu sebetulnya diakibatkan karena yang terpukul paling pertama di ronde-ronde pertama COVID-19 ini adalah sektor UMKM. Sementara 60% PDB kita disumbang oleh sektor UMKM. Nah, ini yang sangat menarik untuk kita kalau kita lihat di saat-saat COVID-19 ini kita harus terus melihat apakah ada hikmah, apakah ada peluang, apakah ada satu opportunity yang bisa kita alhamdulillah bisa jalankan. Dan di slide berikutnya kita akan mencoba menggali bahwa pada saat ini Indonesia adalah satu negara yang punya demografi paling menarik karena jumlah anak mudanya mendominasi. Anak mudanya mendominasi bahwa, dan kita populasi online karena milenial itu selalu terkonek online, kita nomor 6 terbesar di dunia. 60% orang Indonesia tersambung ke internet. Oleh karena itu seperti Darha Yeni mengalami masalah karena cakupan internetnya ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga yang mendengar saya alhamdulillah jelas. Fitriani jelas, dari Ambon juga jelas, Idul Daru, dan semuanya jelas alhamdulillah, tapi banyak juga yang koneksi internetnya kurang baik. Karena 60% dari 270 juta orang Indonesia itu tersambung internet pada saat yang bersamaan. Dan akhirnya tentunya kita perlu berinvestasi di sektor internet kita. Dan pasar e-commerce kita terbesar. Paling besar ekonomi kita, dan kalau kita lihat e-commerce sudah jumlahnya 21 miliar dolar. Nah, yang menurut saya sangat menarik dari COVID-19 ini adalah sebagian menjadi winners, sebagian menjadi potential losers. Nah, kita harus melakukan adaptasi kepada realita baru. Adaptasi terhadap new normal. Next slide. Saya ingin cerita sedikit mengenai sektor medical. Ada perusahaan besar, Top Glove namanya, dari Malaysia. Ini adalah produsen sarung tangan medis terbesar di dunia. Dengan adanya COVID-19, justru industri untuk Top Glove naik. Dan ini satu opportunity untuk kita semua. Saya tadi pagi pakai sarung tangan karena ada kegiatan di wilayah Jakarta Utara, di Koja, dekat rumahnya Faisal, di Kelurahan Lagoa. Itu kita memakai dalam waktu 1 jam 2 jam kita sudah harus berganti, dan ini akan menjadi new normal. Orang akan banyak pakai glove, akan pakai sarung tangan. Mohon teman-teman yang kebetulan belum di mute, silakan di mute, karena salah satu dari permasalahan kenapa Darha ini tidak bisa mendengar karena ada suara yang bocor yang belum di mute dari teman-teman partisipan. Sektor kedua opportunity adalah di biotech. Ya, kita dengar ada kita yang ingin bicara rupanya. Belum di mute. Oh, LS Lalan Suherman, mohon di mute. Terima kasih Lalan Suherman. Luar biasa berkembangnya, bahwa kalau kita lihat ada perusahaan bernama Inovio. Inovio ini perusahaan biotech, nilai saham mereka telah meningkat lebih dari 2 kali lipat.
Lebih dari 2 kali lipat sesudah wabah. Kenapa? Karena vaksin mereka yang disebut Inno 4800 dikembangkan menggunakan DNA virus alih-alih menggunakan metode tradisional. Jadi mereka menggunakan pendekatan DNA untuk mengembangkan vaksin ini. Ya, silakan ada yang mau berbicara, kelihatannya teman kita. Iya, silakan berbicara. Mungkin bisa hostnya bisa mem-mute kali, karena kalau tidak sadar beliau dibantu di mute saja oleh host. Juga cerita tentang di biotech ini perusahaan bernama Moderna. Moderna sangat meningkat 42% ketika mereka mengumumkan pengiriman vaksin eksperimental melawan virus corona ke National Institute of Allergy and Infectious Disease di Amerika Serikat untuk uji coba klinis terhadap manusia. Berarti ternyata ada beberapa sektor yang justru berkembang setelah COVID-19 ini. Ini yang saya sebut sebagai realita baru. Jadi bukan hanya produk sekarang lagi berkembang, ini ada masker, saya baru terima dari pengusaha UMKM. Ya, ini sekarang diproduksi harganya Faisal dengan Magdel sekitar Rp6.000 per maskernya. Ini merupakan hasil besutan UMKM. Jadi ini juga alhamdulillah menjadi satu pendekatan. Dan di sektor biotech, kami di Relawan Indonesia Bersatu sekarang mengembangkan konsep triple T. Triple T. T-nya ini adalah test, trace, dan treat. Tesnya ini kita perlu rapid test, kita perlu PCR based test. Trackingnya menggunakan inovasi dan teknologi untuk memetakan penyebaran dan pelacakan dari masyarakat yang terkena. Oh iya, masih ada yang ingin bicara rupanya ya. Ibu Rosdiana mungkin sebagai host bisa melakukan saya cek, Pak. Mute kepada teman-teman, kasihan kepada yang lain tidak bisa mendengar. Jangan dicek. Kita nunggu Bu Rosdiana untuk mengecek. Kita melakukan kemarin 3.200 lebih testing melalui metode rapid test, di mana sekitar 1% yang terdampak coronavirus segera dirawat di rumah sakit darurat COVID-19. Dan kita mengembangkan juga teknologi pelacakan, tracing. Dan terakhir tentunya bagaimana kita mengembangkan investasi untuk melakukan perawatan kepada seluruh masyarakat yang terpapar COVID-19. Nah, yang berikutnya kita ingin juga mana sektor lain yang memiliki peluang, sektor digital. Jadi kalau kita lihat digital ini akan berkembang, fintech, broadband, traffic sangat dibutuhkan. Kita juga harus berikan pelatihan-pelatihan karena metode-metode seperti ini kelihatannya simple, tapi ada etika-etika dalam kuliah melalui digital ini, bahwa kita harus terus memute, dan kalau tidak berbicara atau tidak memberikan materi, kita mute juga video kita agar bandwidth kita dilakukan penghematan. Karena broadband traffic kita ternyata naik lebih dari 40% setelah work from home. Nah, ini ada satu perusahaan yang saya ingin share, namanya Teladoc. Ini layanannya adalah menghubungkan dokter dengan pasien secara online, secara daring. Sahamnya meningkat 10% minggu ini dan 50% dalam tahun ini. Menunjukkan juga bahwa dalam keadaan COVID-19, realita baru, kalau kita sakit, kita tidak akan dengan mudahnya datang ke klinik atau rumah sakit karena kita takut tertular. Tapi bagaimana caranya? Akhirnya aplikasi seperti Halodoc, Teladoc, maupun
aplikasi online lainnya untuk menanyakan apa yang bisa kita konsultasi dengan dokter itu sekarang menjadi pilihan utama. Berikutnya sektor teleconferencing. Nah, online meeting seperti Webex ini. Silakan. Di slide berikutnya, Bu Ros. Slide berikutnya, saya ingin cerita, kita udah banyak dengar. Kenapa Zoom, kita sekarang pakai Cisco Webex Meeting. Ini ternyata sulit, karena di Cisco Webex Meeting ini banyak yang bisa untuk melakukan meeting. Apalagi orang-orang yang baru di sangat mudah. Terus itu bisa all mute dan sebenarnya bisa dikontrol oleh host. Kalau di Webex selain bagus walaupun security-nya bagus, tapi Webex ini mengambil bandwidth yang sangat berat. Nah, ini yang Zoom bisa kasih solusi. Zoom bisa memberikan solusi bahwa bandwidth-nya itu sangat rendah dan sangat memudahkan untuk host itu mengatur. Sehingga kualitas dari teleconference atau video conference dan online meeting kita bisa lebih prima, bisa lebih sempurna. Nah, inilah berlomba-lomba. Cisco sebetulnya lebih dulu daripada. Nah, ini terlihat lagi kan, ada lagi yang tembus, lupa mute, akhirnya mengganggu. Nah, ini kalau di Zoom sangat mudah. Hostnya tinggal memute saja. Kalau Webex ini memang karena dulu diarahkan bukan untuk Webex ini sepertinya premium. Kalau mobil, Cisco Webex ini adalah Mercedes dari teleconference, karena biasanya dipakai bukan untuk pengajaran, dipakai untuk corporate meetings, di mana kita semua sudah disiplin dalam menggunakan teleconference dan sudah sangat terbiasa. Sehingga fitur-fiturnya dia lebih besar di fitur-fitur security, fitur-fitur untuk memastikan materi kita ini terlindungi. Saya sudah memakai Cisco Webex ini cukup lama dan maksimal penggunanya itu nggak lebih dari 8 orang. Karena kalau di atas 8 orang akan terjadi masalah-masalah seperti tadi kayak kayak Stony masih belum mute dan ya banyak lagi kejadian-kejadian yang memang harus kita mulai terbiasa, tapi ini adalah realita baru kita, bahwa 173 orang ini nggak cocok di Cisco Webex, karena Cisco Webex ini didesain maksimal itu antara 20-an karena dia juga mengambil bandwidth yang sangat besar, tapi juga ada Skype. Setelah Zoom yang paling sedikit bandwidthnya itu Skype. Setelah Skype itu ada Microsoft Teams, baru paling tinggi. Jadi ibaratnya itu kalau Zoom itu Innova atau mungkin Avanza. Tapi Webex ini Mercedes. Jadi yang dipakai hari ini adalah Mercedes. Jadi Zoom kenapa menjadi melonjak? Karena menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak dipakai di dunia. Sekarang kapitalisasi pasarnya $9 miliar dan penemu Zoom, pendiri Zoom ini sekarang menjadi orang yang sangat masuk ke dalam top successful people in the world. Berikutnya apalagi opportunity-nya adalah MOOC. Nah, ini yang singkatannya mungkin nanti perlu dicatat teman-teman. MOOC ini adalah Massive Online Open Course. Ini 173 partisipan adalah Massive Online Open Course, di mana saya memberikan open course kepada semuanya, dan sekarang ini adalah bentuk disrupsi kepada sektor pendidikan. Sektor pendidikan ratusan tahun tidak pernah terdisrupsi. Anak saya bangun tidur, kita selalu berdebat, ayo cepat mandi, ayo makan, saya antar ke sekolah. Masuk ke sekolah, dia setelah diantar masuk ke dalam kelas, dalam metode classroom. Setelah itu break makan siang, sekolah lagi, baru dijemput setelah jam 2, pulang ke rumah, ada pelajaran lagi untuk sendiri, bikin PR, terus habis itu besok sekolah lagi. Sekarang terdisrupsi dengan massive online open course.
Sulaiman tidak lagi berantem sama saya pagi-pagi harus mandi. Kenapa? Karena dia tidak perlu mandi. Begitu bangun, nyantai-nyantai, dalam waktu 30 detik dia sudah di depan komputernya untuk melakukan massive online open course. Pesertanya 12-13 teman-teman kelasnya dan difasilitasi Zoom pada kali ini dengan fitur security-nya. Dan kalau kita lihat K-12, SD, paling tidak untuk SD, sekarang spesialis pendidikan sudah banyak menggunakan konsep ini. Dan ini adalah disrupsi, bahwa kita tidak lagi mengajarkan anak-anak bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tapi sekarang bangun tidurku terus online, tidak lupa mengupdate status, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dari disrupsi dan peluang yang ada di depan kita. Sebuah perusahaan K-12, ini adalah spesialis pendidikan online untuk anak-anak. Bisa dicek K-12 itu, minggu lalu saham mereka melonjak 19%. Dan di sini yang lagi hits banget, yang lagi ngetren namanya Ruang Guru, Skills Academy. Ya sekarang banyak bicara karena dikaitkan dengan kartu prakerja, tapi konsep mereka sama, bahwa mereka adalah massive online open course. Saya sendiri bersama beberapa rekan-rekan menggagas namanya Rumah Siap Kerja. Rumah Siap Kerja ini adalah mendidik masyarakat, anak-anak muda khususnya untuk menyiapkan mereka masuk ke dalam bursa lapangan kerja melalui pendidikan vokasi atau pendidikan keterampilan skill online dan offline. Jadi ini yang sekarang kita kembangkan Rumah Siap Kerja. Saya melihat bahwa itulah update-update yang sangat menarik. Berikutnya adalah food. Food ini juga menarik karena sekarang frozen food. Saya baru ketemu Ibu Jasmine. Ibu Jasmine ini adalah entrepreneur yang menggagas mendirikan Pawon Selera. Setelah COVID-19, permintaan dia 2 kali lipat. Sekarang masyarakat beralih untuk mendapatkan makanan segar, makanan yang sehat, tapi frozen. Jadi mereka tidak perlu meracik sendiri, mereka tinggal beli, ditaruh bisa sampai 6 bulan di freezer. Yang mereka lakukan tinggal keluarkan dan dipanasi atau di microwave atau di hanya dipanaskan saja. Jadi ini bisnis food yang berkembang sekarang, Pawon Selera. Saya ketemu juga dengan Pak Budi, pengusaha susu jahe, karena sekarang semua ingin minum jamu supaya badan mereka kuat, imunitas kuat. Mereka mengembangkan satu konsep tidak menaikkan harga, walaupun harga jahe naik dari 45.000 per kilogram menjadi 80.000, tapi dia perluas pasarnya. Per hari ini omsetnya dia 2 kali lipat. Dan yang dilakukan oleh Pak Budi dengan susu jahe Raisa ini adalah salah satu yang sangat inspiratif juga. Berikutnya lagi sektornya? Clean energy. Clean energy ini kita kalau keluar Jakarta melihat langit sekarang sudah biru, kita melihat jalan-jalan tidak terlalu polusi. Ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk pengembangan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan, yang bersih, clean and green. Jadi pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga matahari, maupun energi-energi yang clean dan green itu akan menjadi opportunity yang sangat besar ke depannya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang seperti Equis yang berkembang. Berikutnya, next, adalah legal. Legal ini juga, karena di sisi COVID-19 ini, akhirnya masyarakat melihat satu peluang untuk industri hukum bertransformasi juga, memberikan pelayanan hukum melalui online, melalui digital dan teknologi. Dan juga mulai banyak dispute, banyak
sengketa hukum yang terjadi karena ada yang mengambil posisi bahwa ini adalah force majeure. Force majeure ini akhirnya ya tentu harus diselesaikan dalam pendekatan hukum. Jadi akan banyak sekali kebutuhan terhadap bantuan hukum. Jadi legal ini juga merupakan salah satu bisnis yang akan banyak melihat peningkatan permintaan setelah COVID-19. Next, ini adalah gambar kurva yang saya ingin share, bahwa kalau dilihat bahwa kita sekarang mungkin mendekati puncaknya, karena menurut perhitungan pemerintah dan dari beberapa rekan-rekan ahli epidemiologis dan juga ahli epidemi, ahli kesehatan masyarakat, bahwa di Jakarta dan di Indonesia diharapkan puncak daripada COVID-19 itu adalah bulan Mei. Nah, berarti kalau kita itu mundur, biasanya pemulihan itu akan memakan waktu 2-3 bulan, berarti bulan Juli atau Agustus insya Allah kita kembali ke normal. Dan setelah kita kembali ke normal, inilah sektor-sektor yang akan menjadi potential winners. Medical, telecom, tadi MOOC, digital, food, biotech, legal, clean energy. Saya tambahkan juga ya consumer goods seperti hand sanitizers, seperti juga beberapa usaha, tadi saya mention sarung tangan, juga cairan disinfektan, dan banyak sekali pendekatan-pendekatan kepada peningkatan kebersihan diri kita sendiri. Juga di nanti termogan itu akan menjadi keharusan setiap orang masuk ke fasilitas umum, pasti akan ditermogan. Jadi akan naik juga permintaan terhadap termogan. Demikian akhir dari presentasi saya. Di slide terakhir saya ingin mengajak kita semua untuk terus berolahraga. Karena di rumah saja bukan hanya olahraga di kamar, tapi olahraga harus juga kita mendapatkan sinar matahari. Dengan berolahraga rutin 30 menit per hari, insya Allah bukan hanya imunitas tubuh kita meningkat, kita juga akan dapat zat endorfin untuk membuat kita lebih positif dan optimis menghadapi masa depan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada host Ibu Rosdiana. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Bambang sudah share pertanyaannya di chat. Baik, jadi Bang Sandi, teman-teman ini di tatap muka di kelas mendapatkan konsep-konsep seperti design thinking, customer development, discovery cover. Ini cocok sekali dengan yang Bang Sandi ceritakan, karena design thinking itu adalah mendesain ulang sesuatu menjadi solusi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah mendapatkan konsep-konsep ini tercerahkan. Demikian pula konsep customer development itu juga mengutamakan bagaimana keluar gedung untuk menemukan ide-ide baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi menarik sekali. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Bapak Rahmat Syukur Hulu, di beberapa sektor saat ini pebisnis merubah fokus produknya dan memproduksi kebutuhan yang relevan dengan keadaan sekarang. Bahkan ada pebisnis baru yang memproduksi masker, hand sanitizer, APD, dan sebagainya dalam skala besar. Bagaimana nasib pembisnis baru tersebut setelah COVID-19? Cepat sekali Pak. Dan kalau kita nggak safe, memang akan naik terus. Kita bisa kejar ke atas dengan di tombolnya sebelah kanan Pak Bambang. Bapak bisa klik ke kanannya itu, bisa tangkap pertanyaannya. Tapi terima kasih Bu Ros. Saya percaya bahwa new normal ini akan bersama kita setelah COVID-19. Saya lihat pemakaian masker ini akan menjadi bukan lagi optional, tapi menjadi recommended untuk kita paling tidak 2-3 tahun ke depan. Jadi permintaannya akan terus cukup meningkat, dan juga hand sanitizer apalagi
akan cuci tangan lebih rutin, kita akan memastikan bukan hanya bakteri tapi virus juga tidak menghampiri kita. Sama seperti dulu, kalau ada yang masih ingat, seumur saya mungkin ya, yang kolonial ya, bukan milenial ya. Kalau ke airport dulu kita bisa masuk sampai dekat pesawat. Dulu seperti itu, sampai terjadi beberapa ancaman teroris, sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi mengantar sampai ke dalam, diperiksa barang bawaan kita dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi dari peningkatan keamanan. Nah, peningkatan keamanan post COVID-19 juga akan seperti itu. Kita akan memastikan APD untuk para petugas medis maupun yang harus berhadapan dengan langsung dengan potensi penularan COVID-19 ini, ya bisa akan meningkat terus permintaannya ke depan. Terima kasih, Bu Ros. Saya mute lagi dan video dan audionya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Melihat gejala dan kondisi saat ini, pernah juga disampaikan oleh Dinas kita ke depannya, apakah mungkin dunia pendidikan tidak memerlukan ruang dan tempat? Ini pertanyaannya agak sedikit di luar konteks. Ada juga pertanyaan, mungkin nanti Bapak mau menjawab, saya persilakan. Ada juga pertanyaan, saya bertanya mengenai dampak COVID-19 bagi pengusaha kecil. Apa yang harus dilakukan pengusaha kecil ketika usaha mereka terus menurun akibat COVID, sedangkan modal yang digunakan tidak kembali, bahkan tidak mendapat keuntungan dari modal yang sudah dikeluarkan? Baik. Yang paling awal mungkin pengusaha kecil. Untuk pengusaha kecil, fokus pada kemampuan kita mengelola dengan sangat ketat, terutama dana kas kita. Amankan posisi kas kita dalam minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Karena konsepnya ke depan adalah cash is king. Cash is king. Kalau kita, ini cash ini seperti kayak asupan darah segar bagi usaha kita, sama seperti badan kita memiliki keharusan mempunyai suplai darah. Jadi untuk pengusaha kecil, amankan dulu kas, tunda pengeluaran yang tidak terlalu perlu, tunda pengeluaran yang bisa di jadwal ulang, tunggu beberapa program pemerintah yang akan segera turun untuk membantu usaha kecil, seperti penundaan pembayaran pajak, penundaan pembayaran listrik, penundaan pembayaran bil tagihan telepon dan lain sebagainya. Kedua, adaptasi kepada new normal, adaptasi kepada sebuah realita baru, bahwa pengusaha kecil ini ya harus mengadopsi teknologi. Kalau tidak, dia tidak akan mungkin bisa bersaing. Jadi banyak sekali teman-teman. Yeah. Ada yang ingin ikut teriak-teriak di belakang. Adalah yang menurut saya kemampuan beradaptasi itu juga sangat tergantung kepada kita bagaimana berinovasi. Tadi ada yang nanya skill apa yang perlu ditingkatkan. Ya, skill yang perlu ditingkatkan adalah skill inovasi. Kita harus berinovasi untuk beradaptasi dengan keadaan realita yang baru. Tadi saya sudah jelaskan beberapa sektor yang akan menjadi potential winners. Ketiga, kita harus bertahan melalui ekosistem. Saya percaya ekonomi berbasis silaturahim, bahwa di balik silaturahim pasti ada rezekinya, Allah janjikan. Jadi kita membangun silaturahim. Hari ini pengikut daripada lecture ini mungkin 120, 130, kita bangun. Ini jadi salah satu landasan kita untuk membangun berbasis yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan berasaskan keadilan. Ini adalah satu wacana fenomena baru post COVID-19.
pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus berkembang tanpa memperlihatkan aspek dan azas kebersamaan, keadilan, dan kekeluargaannya ini terbukti bahwa pas saat COVID-19 ini kita saling harus gotong royong, dan itulah nilai luhur bangsa kita. Dan saya yakin usaha kecil mudah-mudahan jika kita disiplin COVID-19 ini kita bisa pastikan bahwa COVID-19 kita kalahkan dari muka bumi. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan berikutnya adalah saya hendak bertanya kepada Pak Sadi dari penjelasan beliau, berarti pada era disruptif ditambah dengan adanya pandemik, satu-satunya penolong bisnis adalah platform digital. Ya, saya ulangin Pak, dari penjelasan Bapak, berarti era disruptif ditambah dengan adanya pandemik, satu-satunya penolong bisnis adalah platform digital. Sementara tidak semua pengusaha UMKM memiliki gadget HP maupun laptop. Bagaimana caranya orang-orang dengan keterbatasan ini bisa ikut pelatihan digital? Terima kasih. Tentunya pelatihan digital, tapi saya nggak percaya bahwa satu-satunya bisnis yang bisa survive adalah bisnis digital. Tapi yang bisa membantu kita untuk survive setiap usaha ini adalah beradaptasi, melakukan transformasi, mereka mengadopsi revolusi industri 4.0. Dan saya yakin inilah tugas kita semua melakukan pelatihan dan pendampingan. Kebetulan di gerakan OKOC yang kami gagas, sekarang sudah ada 380.000 pesertanya. Salah satu pelatihan yang paling diminati oleh para pengusaha pemula ini adalah pelatihan di bidang transformasi digital. Nah ini ada, iya suaranya Mbak Ros kecil, betul Pak Hasanuddin. Saya juga harus mendekatkan kuping saya ke sini. Tapi ini banyak pertanyaan menarik-menarik nih Mbak Ros, daripada susah saya bacain aja ya. Pak Nugroho, langkah tepat bagi generasi muda, kaya ide dan lain sebagainya. Ya betul sekali Pak. Kampus libur dan lain sebagainya ini adalah satu kesempatan kita menampung mahasiswa yang sebetulnya ingin berwirausaha, menjadi entrepreneurs. 55% dari millennials ingin menjadi entrepreneurs, Pak Nugroho. Jadi kenapa nggak kita arahkan millennials ini untuk menjadi entrepreneurs? WHO, Pak Masuri menyatakan bahwa akan ada krisis ekonomi global. Betul, WHO itu, dan akan ada krisis pangan. Sekarang juga terprediksi. Oleh karena itu kita fokus, tadi saya bilang, di bisnis tentang pangan. Jadi Indonesia kaya raya. Negara ini kaya raya dari segi tanahnya yang subur, petaninya yang rajin-rajin. Ayo kita gunakan kesempatan ini untuk membangun ketahanan pangan kita. Siapa lagi yang tanya? Oh Pak, ini dari Lutfi, UMKM yang sustainable. Tadi saya sudah sampaikan beberapa dan bagaimana dana yang tidak begitu besar. Bikin masker, salah satu cara untuk UMKM. Fadil, ini ada yang bertanya. Fadil, Profesor, sebagai orang tua, gimana nanti pendidikan tidak akan balik ke totally normal? Ya sudah, kita harus membiasakan diri. Guru-guru bagaimana? Guru-guru juga beradaptasi, bagaimana mengajar tetap bisa berinteraksi dengan sistem online ini. Ayo sekarang saya dari 170 ingin tanya kepada teman-teman dukungannya. Tulis di chat, lawan COVID-19. Ayo tulis semuanya. Coba kita lihat. Mana tulisannya? Di teman-teman di chat. Lawan COVID-19. Terima kasih. Bu Hupron, terima kasih. Wow, lihat tuh langsung. Ini adalah bentuk interaksi kita dengan masyarakat. Nah, guru harus mampu untuk menangkap kemampuan ini. Lihat tuh di chatnya. Wow, lawan COVID-19. Lawan COVID-19. Ayo kita bisa lawan COVID-19. Bu Lili, ya betul. Hoirul tadi yang belum mute sudah lawan COVID-19. Diamini. Ya juga dari Sorong, terima kasih. Lawan COVID. Pak Muas, terima kasih. Juga Safira, wah, alhamdulillah. Nah nanti yang udah bertanya depan di paste lagi. Oke, stop sekarang. Stop. COVID lawan COVID-19. Tolong di paste yang pertanyaan, di copy pertanyaan yang tadi sudah ketutup, dibalikin lagi ke sini. Tanyakan. Silakan Bu Ros. Bagaimana di Papua bergabung program OKOC? www.okoc.net.
insya Allah kita akan bantu untuk mengarahkan kepada program OKUC terdekat. Khairul Wildan, investasi apa saja yang di pasar modal? Wah, ini kayaknya senang beli modal. Saya fokus kalau di pasar modal dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental kuat. Perbankan misalnya yang memiliki juga digital yang kuat seperti BCA, saya suka investasi di saham BCA, investasi di saham Unilever. Unilever ini banyak memproduksi hand sanitizer dan lain sebagainya. Apalagi pertanyaan prospek luar biasa, Pak Teguh. Prospek bisnis pertanian luar biasa. Mengembangkan proses bisnis pertanian kita. Invest apa musim COVID seperti ini? Hati-hati dalam berinvestasi karena pasar bergejolak. Cari investasi yang aman, yang tetap bisa menghadirkan bukan hanya tingkat volatilitas yang rendah, tapi kemampuan untuk membayar yield yang menarik. Lulu bertanya, bagaimana pengusaha kecil pedagang pos pasar konvensional hanya mempunyai modal kecil, ekonomi berbasis silaturahim, kita beradaptasi, kita berjejaring. Kazini, bagaimana nasib coffee shop? Tenang, coffee shop insya Allah kalau dengan digital kuliner akan kembali. Karena walaupun di rumah aja kita tetap minum kopi. Muas tadi, apa pertanyaannya Muas? Kartu prakerja harus dipersiapkan untuk buruh. Betul, setuju sekali. Harus dipersiapkan untuk semua. Ginatri 29, tepat UMKM strateginya apa di tengah wabah? Yang sekarang COVID sama pertanyaannya, solusinya juga sudah saya sampaikan tadi. Self disruption, urus tadi copy and paste, pengusaha warung makan di tengah wabah. Bagaimana self disrupsi? Saya bilang bahwa mereka harus mampu untuk menciptakan pasarnya sendiri. Ya, jadi terima kasih, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di sini dari Maluku, Ambon juga, dampak COVID-19 terhadap ekonomi kerakyatan. Sedih sekali Pak, ekonomi kerakyatan banyak sekali yang di PHK. Saya baru saja datang dari Kelurahan Lagoa membantu saudara-saudara kita yang baru saja dirumahkan dan di PHK tidak mendapatkan penghasilan. Jadi kita harus saling membantu. Bisnis sunat di rumah. Ini pertanyaan menarik dari Syarif Kurniawan. Bisnis sunat masih tetap diperlukan sunat dan karena sunat belum bisa kita sunat sendiri. Jadi masih dengan protokol COVID saya rasa cukup menarik itu bisnis melakukan sunat di rumah. Berikutnya Tatang, kumaha juragan, solusi atasi UMKM yang terdampak COVID di bidang furniture. Semua kembali kepada pendekatan digital. Tetap orang akan membeli furniture, tapi kita harus punya showroom online. Kita juga harus bisa memberikan seperti IKEA itu untuk melakukan assembly daripada produk-produk furniture tersebut. Demikian Bu Ros, saya kembalikan. Terima kasih Pak Sandi. Alhamdulillah karena waktu sudah hampir dengan jam 14, saya berikan kepada Pak Bambang untuk membuat kesimpulan atau resume dari pertanyaan yang ada. Karena begitu banyak pertanyaan, tapi karena waktu jualan yang membatasi kita dan harus ada kegiatan lain yang dihadiri, silakan Pak Bambang. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih pencerahannya. Nah, skillnya harus yang pertama adalah inovasi. Kalau orang main basket itu ibaratnya apa Bang Sandi? Pivot. Jadi kalau dalam situasi yang memang untuk sesuatu yang berbeda, maka pengusaha harus berinovasi untuk segera pivot, melakukan pergerakan atau mengubah produk atau usaha bisnisnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua, supaya survive tadi, ya kuncinya adalah beradaptasi, melakukan transformasi, karena secara design thinking menemukan sesuatu yang baru tapi menjadi solusi, jadi tapi has value buat konsumen. Nah, ini beberapa yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan sependapat Bang Sandi dengan kesimpulan ini.
terima kasih sudah memberikan pencerahan yang luar biasa buat teman-teman. Kira-kira itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan sukses untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Pak Bambang Dwi, jempol untuk Pak Bambang Dwi, dan juga Bu host, Bu Rostiana, dan mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab. Terus tune in di sosial media saya di @sandiguno, Instagram, Facebook, YouTube, podcast, dan juga Twitter. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.